Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertama tentu bersyukur atas nikmat yang sangat luar biasa yang betul-betul kita rasakan sampai detik hari ini. Kedua, salawat salam tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara singkat akan saya sampaikan terkait dengan interaksi dengan Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang insya Allah semuanya sudah hafal, bahkan hatam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang juga sebelum kamu diwajibkan untuk berpuasa, la'allakum tattaqun, yang dimana dengan visi puasa dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menerapkan sebuah misi, la'allakum tattaqun. Jadi Allah punya harapan dengan puasa itu manusia bisa menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah semua orang yang berpuasa ketika nanti selesai Ramadan semua menjadi orang yang bertakwa? Tidak semua. Makanya dalam ilmu nahwu itu Imam Asyuyuti pernah berkomentar Bapak Ibu, la'alla itu termasuk dalam kategori harfut taraji atau kalimat harapan yang tidak semua orang mendapatkan. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh, hanya orang yang serius mengerjakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan itulah yang akan mendapatkan la'allakum tattaqun. Sehingga pernah disindir Bapak Ibu oleh Rasulullah SAW itu, kam min shaimin laisa lahu min siyam ilal ju' wal atas. Pernah disindir oleh Rasulullah SAW, wahai umatku, kamu nanti akan mendapati orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, laisa lahu min siyam, tapi nanti di puasa itu tidak mendapatkan apa-apa, ilal ju' wal atas, kecuali hanya lapar dan haus yang ia dapatkan. Dan ma'asal muslimin hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memberikan tips, Rasulullah memberikan sebuah upaya bagaimana la'allakum tattaqun itu betul-betul diraih oleh seorang hamba ketika di bulan suci Ramadan. Salah satu di antaranya adalah tema yang akan saya bawakan ini, dekati Al-Qur'an itu. Kaifa nata'ama Al-Qur'an? Ustaz atau Mas Jadid, bagaimana caranya supaya kita ini lebih dekat dengan Al-Quran? Dua saja Bapak Ibu. Satu, qiraah. Apa artinya qiraah Bapak Ibu? Halo? Membaca. Dan tentu kita paham apa fungsi membaca itu, supaya orang yang membaca itu paham. Karena Al-Quran itu bukan kitab sembarangan, maka dua di antara mukjizat terbesar Al-Quran itu, satu, membaca Al-Quran beda dengan membaca koran. Panjenengan baca koran sampai entek Pak, gak oleh pahala.
Jenengan baca Quran, satu huruf berapa kebaikan? 10, Bapak. Di bulan suci Ramadan dikali 10 lagi. Berarti satu huruf berapa? 100. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf kita baca? 19 huruf. 19 huruf dikali 100 berarti berapa Bapak Ibu? 1900. Baru mau coba basmalah tok wis oleh 1900 kebaikan. Kalau kita punya dosa 500, sik sosok Bapak Ibu. Nggih, sik sosok. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan cara termudah bagi pendosa yang banyak dosa itu adalah baca Quran, Pak. Baca Quran. Dan yang kedua, mukjizat terbesar dari Al-Quran selain kebaikan yang didapatkan satu huruf 10, yang kedua Bapak Ibu, walaupun orang itu nggak paham, Pak, padahal kita ngerti fungsi qiraah itu adalah memahami supaya kita ngerti. Sama halnya kita pengen ngerti apa update berita hari ini, baca koran. Apa info terupdate dari Persebaya, permainan siapa pemain yang dimasukkan, siapa pemain yang dikeluarkan. Mau coba berita, Pak. Loh, tapi Al-Quran itu beda. Sekalipun orang itu tidak paham artinya, bahkan sampai khatam pen 5, pen 10, gak paham, gak ono wong sing protes, Pak. Ustaz, kenapa kok Al-Quran itu bahasa Arab? Saya ini gak bisa bahasa Arab. Gak ada yang protes, Bapak Ibu. Kita baca Al-Quran itu berapa kali minimal sehari, Bapak Ibu? Berapa? Halo? 17 kali. Subuh 2 kali atau 2 rakaat. Baca Quran kita itu. Zuhur 4 kali, Asar 4 kali, Maghrib 3 kali, Isya 4 kali. Dan gak ada yang protes. Ustaz, kenapa kok bahasa Arab? Tidak ada yang protes, Pak. Bahkan kita pribadi, monggo kita koreksi diri kita. Kita sudah berapa kali hatam? Dan saya kembalikan pertanyaannya, sudah berapa kali Anda atau panjenengan kita semuanya memahami Al-Quran? Atau jangan-jangan kita sholat ini baca gak ngerti? Ayo coba saya tantang ibu-ibu khusus nih. Panjenengan ada yang bisa, Bu, maju ke depan, nanti saya kasih hadiah. Menerjemahkan atau mentarjim Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Ayo adik-adik atau mas-masnya, enggak apa-apa. Ayo. Atau jangan-jangan kita enggak paham. Allahu Akbar. Artinya apa, Bu? Allah Maha. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ayo, artinya apa ya? Kok meneng kafe Kak? Ini kata orang. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu salah satu mujizat terbesar. Sekalipun orang itu gak paham, Pak, kalau ono yang kemudian itu dia puas dengan satu huruf yang dibaca. Dan belum saya temukan Nun. Jadi Ustaz Mujahid iku lek Ramadan oleh 100. Dosaku kan mek 50. Wis tak tutup ae. Shadaqallahul azim. Gak ada yang puas dengan satu huruf. Ono yang saya temui, sekalipun orang itu gak bisa baca, terbata-bata, ono itu pengen belajar, padahal gak ngerti yang diwaca. Itu cara sebutnya. Makanya ma'asal muslimin, Rasulullah memberikan tips yang kedua, supaya dekat dengan Al-Quran itu tidak cukup dengan qiraah. Yang kedua adalah tilawah. Apa tilawah itu? Memahami, minimal mentarjim, menerjemahkan Al-Quran, menerjemahkan apa yang kita baca dalam sholat minimal. Allahu Akbar. Allah Maha. Allahumma ba'id baini wa baina. Ya Allah, jauhkan aku dan kesalahanku. Ba'atta kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqqini minal khotoya. Ya Allah, bersih cuci dosaku. Kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Sebagaimana engkau cuci bersih kain putih itu dari noda. Allahumma ghsil bil ma'i
ya Allah cuci bersih kesalahanku dengan air. Wassalji dengan salju, wal barad dengan air embun. Loh, jangan-jangan kita ini gak paham doa yang kita baca. Dilanjut Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari Iyyaka na'budu, dan hanya kepadamu kami wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan sing ya apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan kepada orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Ghairi, dan bukan al-maghdubi, orang-orang yang Engkau murkai. Wala, dan tidak ad-dallin, dan bukan jalan orang-orang yang amin. Artinya amin apa, Bu? Semoga Allah mengabul. Lu jangan-jangan Al-Fatihah nggak paham, Pak. Makanya kalau di Mekah itu, Pak, banyak imam ataupun jamaah yang menangis. Kenapa? Karena ngerti artinya. Kalau kita sampai entek sholat beribu rakaat gak nangis-nangis, Ustaz, saya itu nggak menangis ya Ustaz ya. Kok nggak tersentuh? Misalnya nggak paham artinya. Karena kita hanya berhenti pada apa? Qiraah, Pak. Sedangkan Al-Quran itu kita ngerti, Pak. Al-Quran itu bahasa apa, Pak? Bahasa Arab. Dan kita nggak paham bahasa Arab. Ya apa caranya paham? Yo tilawah, memahami. Makanya kalau dulu ada acara, bahkan sampai sekarang, yang ngocok Al-Quran disebut sebagai apa? Qori. Yang ngocok itu disebut sebagai sari tilawah. Asal katanya adalah tilawah. Cuman nggak tahu kenapa kok dulu itu dinamai sari tilawah. Atau mungkin dulu itu nama yang menerjemahkan itu namanya busari, Pak. Jadinya sari tilawah. Padahal asal katanya adalah tilawah. Supaya ngerti, oh sing diwaca musjadid iki lho. Jadi membaca Al-Quran itu tidak hanya sekedar qiraah, tapi ada juga tilawah. Sehingga dengan dua hal itu, membaca dan memahami, insya Allah intensitas kita dengan Al-Quran itu jauh lebih dekat, jauh lebih intens, jauh lebih mengena. Qul huwallahu ahad. Ibu artinya apa, Bu? Apa, Miss? Qul huwallahu ahad. Saya yakin jenengan nek salat sunah lak maca qul huwa ahad ya. Qul huwallahu ahad. Apa artinya ayo? Pakai hadiah. Temenan ini. Qul huwallahu, katakanlah Allah itu yang Allahus Samad. Hanya Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Dan katakan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanak. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan dia, dan dialah yang hanya satu. Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah, saya rasa cukup, sudah berlebih hampir 15 menit saya sampaikan. Semoga apa yang sampaikan sedikit ini bisa bermanfaat untuk diri kami pribadi dan menjadi semangat buat kita untuk selalu membaca dan mengaji Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca secara tekstual, tapi bagaimana kita memahami apa yang kita baca itu. Demikian, apabila ada kekurangan dan khilafan datangnya dari pribadi, dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.